Habis wis. Wangi ya. Oh jadi kalau di silase itu lebih lembut, wangi. Kira-kira seratnya berkurang ya. Ada yang mau ngomong? Nah jadi untuk ciri-ciri dari silase yang baik itu seperti ini teman-teman. Nah bisa kita lihat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Sawo Jajar dimanapun berada. Semoga yang ngopeni sehat, yang diopeni juga sehat. Gimana kabar teman-teman semua? Lama kita nggak update ya. Jadi tadi banyak saya baca komentar tuh, semoga Sawo Jajar tuh baik-baik saja setelah sekian lama nggak update. Nah ini karena saya tuh wirawiri ya guys. Wirawiri itu kesana kesini, nengokin sana, nengokin sini. Jadi mohon maaf belum sempat bikin video. Nah di sini insya Allah lah mulai hari ini dan seterusnya kita akan update lagi seperti kemarin-kemarin. Nah pada kali ini di Sawo Jajar ini banyak teman-teman yang sudah DM, sudah WA ke saya, gimana mas keadaan kandang, keadaan sapinya. Alhamdulillah sehat, semoga sapi teman-teman juga sehat. Nah kali ini saya ditemani juga sama teman-teman PKL. Ini banyak dari di Sawo Jajar ini banyak yang PKL dari Undip, dari Tidar, terus dari UNS, dari Unisla, terus dari mana lagi ya, lupa saya satunya. Nah jadi nanti mereka di sini itu kita tugaskan untuk membantu pengelolaan kandang, seperti pembuatan makanan yang mungkin jangka panjang seperti silase, fermentasi, dan pengolahan kompos, terus ransum pakan, karena nanti kita juga harus membuat konsentrat sendiri. Nah di sini nanti dari perwakilan teman-teman akan kita ajak berkolaborasi. Mereka akan praktek pembuatan silase atau apa gitu tadi itu. Nanti kita akan tanya-tanya seperti apa, terus apa keunggulan dari silase itu. Nanti kalau memang ini bagus, bisa teman-teman di rumah contoh. Jadi ngopeni sapi itu nggak membosankan, nggak harus setiap hari ngarit. Nah solusinya ada. Oh ikuti terus video kita ya teman-teman semua. Mas Mikael dan kawan-kawannya bikin apa? Kita mau bikin silase. Mungkin pertama-tama kita jelasin dulu ya silase itu apa. Jelasin ke teman-teman yang mungkin di sini, karena yang nonton di Sawo Jajar itu biasanya peternak-peternak yang masih belajar juga sama kayak saya mas. Jadi siapa tahu menginspirasi yang di rumah. Silakan dijelaskan. Siap. Jadi kalau silase itu merupakan salah satu cara untuk mengolah hijauan yang sudah ada dengan cara anaerob. Nah, cara anaerob sendiri itu maksudnya apa? Anaerob berarti tanpa adanya udara. Nah, itu dari silase memiliki beberapa keunggulan. Misal
Kalau produktivitas di lahan milik peternak-peternak itu berlebih atau surplus, itu semua bisa diarit lalu kita olah jadi silase semua dan bisa disimpan. Jadi lebih efisien dan hemat waktu gitu. Selanjutnya mungkin kita jelasin cara pembuatannya dan alat Nanti bahannya. dulu, Mas. Keunggulan silase apa? Oke. Ada keunggulannya enggak? Atau cuma sekedar penyimpanan pakan aja dalam waktu tertentu? Oke. Kalau keunggulannya sendiri, ini kan kita dalam langkah pembuatannya ada penambahan bahan-bahan lain seperti kayak molasses, terus ada kayak bekatul. Nah, itu kan pasti lebih memiliki nilai nutrisi yang baik dan ada proses fermentasi di situ. Jadi karena ada proses fermentasi di silase ini, hijauan yang seratnya tinggi itu bisa lebih menurun sehingga bisa lebih mudah dicerna oleh ternak-ternak seperti itu. Terus waktunya berapa lama untuk pembuatan? Oke, untuk waktu pembuatannya sekitar 1 sampai 2 minggu. Terus Seperti bisa itu, Mas. tahan berapa lama? Bisa tahan sampai 3 bulanan gitu, Mas. 3 bulan ya. Iya. Jadi teman-teman yang mungkin sapinya cuma sedikit tapi hijauannya banyak, cukup mungkin dalam 3 bulan ngaret 1 kali. Tapi ya tentunya harus didukung dengan tenaga yang super karena perlu dicopor terus nginjek-injek ya Mas ya. Iya. Kemarin saya lihat itu terus nyampur dan sebagainya. Jadi itu bisa mengurangi ini ya jam kerja kalau di kandang ini ABK, kalau di rumah ya jam kerja ngopain sapi. Jadi bisa disambi yang lain. Jadi nggak cuma ngopain sapi aja, yang lain juga bisa tertangani. Mungkin dari yang lain mau ada yang menjelaskan, Mas Angga? Nggak usah takut sini ngaju nggak apa-apa. Atau siapa yang mau bicara? Sampai rumahnya mana? Saya rumahnya dari Bekasi. Tetangga dong kita tetangga. Ini Mas Angga rumahnya Bekasi tapi kuliahnya di Undip Semarang. Di Bekasi nanti mau bikin peternakan. Ya, semoga bisa. Apa jadi yang Mas Mikael Semarang ya Mas ya? Iya, Yang Mas Semarang. Angga Bekasi, itu yang lain juga rumahnya jauh-jauh juga. Nah, sangat menginspirasi ya. Mas Angga ini tentunya kecil di Bekasi dan mungkin beda dengan kita-kita yang ada di Jawa ya. Biasa ngeliat sapi dari kecil. Tapi Mas Angga ini mungkin ngeliat sapi kalau musim kurban aja ya Mas. Iya, betul. Nah, dari sini Mas Angga tertarik untuk mengembangkan potensi ternak di daerah Bekasi. Oke, kita lihat hasilnya seperti apa. Kameramen dari atas, bisa dari atas, nggak apa-apa. Nah, nanti jelasin. Coba dibuka. Karena mikrofonnya terbatas, guys. Cuma satu ini, satunya baterai habis. Wis. Wangi ya. Oh, jadi kalau di silase itu lebih lembut, wangi. Kira-kira seratnya berkurang ya. Ada yang mau ngomong? Nah, jadi untuk ciri-ciri dari silase yang baik itu seperti ini teman-teman. Nah, bisa kita lihat untuk rasa dan aromanya sendiri itu asam dan manis. Kemudian untuk teksturnya sendiri masih berwarna hijau dari rumput yang dibikin silasenya. Kemudian untuk ciri-ciri yang selanjutnya yaitu silase tersebut tidak mengalami berlendir atau adanya jamuran sehingga bisa langsung diberikan ternaknya langsung seperti Caranya itu. seperti apa, Mas? Mungkin untuk pengemasan aja nih, pengemasan pembuatan silase apakah harus dilapisi plastik kayak tadi yang sebelum ini tadi ada plastiknya, guys. Ada plastiknya, terus ditutup rapat. Kalau bocor jadi nggak kira-kira? Nah, untuk fungsi dari plastik tadi itu untuk menjaga agar tidak ada udara yang masuk sehingga bisa dapat dikatakan jika ada udara yang masuk maka silase tersebut gagal karena Busuk ya. fermentasi yang terjadi bukan secara anaerobik melainkan secara aerob, yaitu adanya udara yang masuk bercampur seperti itu sehingga menyebabkan adanya jamur yang tumbuh. Oh gitu. Jadi ini kita manfaatkan apa? Ini airnya apa gitu nih? Tandon air ya. Jadi tandon air yang nggak kepake kita tutup rapat. Lubang-lubang yang kita tutup semua, terus kita gunakan seperti ini. Karena kalau pakai plastik takutnya bocor kena batang-batangnya. Terus apalagi yang mau disampaikan untuk ini? Jadi kalau ini ya saya kira untuk sapi satu ini seminggu kayaknya cukup deh.
Jadi kalau sapimu cuma satu, ini 1 minggu berarti kalau 1 bulan butuh 4 ginian. Jadi ngaritnya dalam 1 bulan cuma 1 kali, guys. Mbak Nanin, sapinya berapa? Gak punya sapi, Nggak punya sapi. masih kuliah. Asik kuliah. Lu nggak apa-apa. Asrafi sapinya berapa? Belum 5 mampu mas. beli sapi. Oh. Sapinya berapa? 5 mas. Sapinya 5. Evita sapinya berapa? Aku menyusul insya Allah nanti setelah lulus nggak ada. Sandy sapinya berapa? Gak punya. Punya sapi. Ya udah nanti habis ini pada beli sapi ya. Amin. Sampai jangan cuma ngomong. Iya. Ngomong ini sapi sampai nggak punya sapi ya. Waduh. Ngurus sapi di kampus mas banyak. Oh iya. Jadi pemirsa, nanti kita tunggu episode selanjutnya setelah mereka ini lulus, nanti akan menjadi peternak yang seperti apa. Jangan cuma kuliah ternyata nggak mau bekerja dalam lingkup sapi, entah mulai dari belantik sapi, terus apa namanya peternakan sapi dan sebagainya. Takutnya camen cuma kuliah buat pantas-pantasan jangan kayak gitu, ya nggak boleh ya. Oke, kita coba kasih makan ke sapi. Bener nggak sapinya lebih suka yang seperti ini? Oke, kita akan coba kasih makan ke sapi. Karena jumlahnya sedikit, kita akan coba kasih makan ke sapi putih. Karena memang ya jadi sebelumnya di sini itu nggak pernah ya dikasih pakan silase. Nah, coba kali ini kita akan coba langsung kasih makan. Mau apa nggak sapinya? Been a long time without you. Been a long time without love. Everything reminds me of you. But everything is not enough. Feeling out by the ocean. None of those white hot sands. Every sunlight. Karena ini konsentrasinya udah habis teman-teman, selanjutnya yaitu kita coba dengan pemberian silase. Karena masih tahap percobaan, masih tahap pengenalan, jelasnya kita kasih dikit dulu. Kita lihat sapinya mau apa enggak. Lahap ya teman-teman sapinya. Mungkin dari lahapnya makannya ini perlu nanti atau kapan-kapan mungkin bisa ditambah lagi frekuensi pemberian silasenya teman-teman. Frekuensi sama volume ya, jadi bisa mulai dikasih banyak, bisa lebih sering lagi dikasih. Jadi Coba dikasih semua deh, coba dikasih semua. manis. Pasti ada yang nggak mau, pastinya ada nih Pak. Teman-teman, apabila ini kan mendekati Idul Adha, apabila ini di target selama 4 bulan pemberian silase ini bisa PBBH-nya bisa tinggi teman-teman. PBBH itu apa mas? PBBH itu kan PBBH itu Penambahan bobot. penambahan bobot badan selama 1 bulan. Kalian cocok ya, nggak punya cerita mau berkelanjutan untuk bikin peternakan yang kedepannya. Mungkin setelah lulus mas. Setelah lulus ya, Ya, mungkin. setelah lulus kalian bekerja sama untuk memajukan masa depan. Peternakan sapi. Dan bisa mungkin collab sama Sawah Jajar mas. Bisa. Siap. Awalnya sapinya 5, nanti jadi berapa?
Jadi 50 dong. 10% lah naiknya. Mereka berdua ini kayak Livi sama Nopek. Jadi tadi kita lihat bareng-bareng ya, Silase itu ternyata sapinya lebih suka, entah lebih suka atau mungkin kayak kita ya, lama nggak makan sate, dikasih makan sate langsung mau. Mungkin seperti itu, coba itu Pak, kita nanti kasihnya pagi sore, bahkan malam juga boleh nanti kalau stoknya masih ada. Nanti kita akan bikin kalau memang perkembangan sapi itu lebih baik. Coba kita akan tanya ke mereka, gimana Mas? Kalau menurut kesimpulan dari Mas Mikael gimana? Ya, dari Silase ini palatabilitasnya lebih tinggi karena ya tadi ada aroma manis-manis, tapi kan mesti pada suka tuh kalau manis-manis. Terus dari rasanya juga ada manis-manisnya karena molasses itu. Jadi ya palatabilitasnya lebih tinggi begitu. Gimana Mas? Kira-kira. Boleh. Nanti kalau memang dalam 1-2 minggu atau 1 bulan kita akan kasih dalam satu blok itu perkembangannya bagus, kita akan kasih ke semua blok. Karena jumlah sapi di Sawah Jajar ini kan nggak cuma satu blok itu aja. Kalau kita bikin Silase segitu banyak kok kewalahan nanti bikinnya. Jadi gitu. Boleh ini ya. Terakhir dikasih apa namanya? Bukan, nanti ngarani apa? Ininya Instagram ya, biar teman-teman di rumah siapa tahu ada yang nanya secara langsung ke Mas Mikael dan teman-teman semua. Siap. Mas Mikael Instagramnya apa? Nanti ya di ini ya, tanya satu-satu. Nanti dikasih tag di bawahnya sama pengeditan. Oke. Mikael Ronald Wijaya. Pelan. Oh iya, garing. Mikael Ronald 1200. Oke, Mas. Saya Sandy Vena 29. Saya Evita PTR _AA. Ariana Nanin. Menurut Iya. Saya Ken _Erlangga. Kalau saya Asrofi 991. Oke, nanti untuk teman-teman yang di rumah pengen nanya secara langsung ke kelompok teman-teman dari Undip, boleh chat yang sopan, tapi nggak boleh yang berbau nggak sopan, langsung diblok aja kalau nggak sopan. Oke, terima kasih dari teman-teman Undip. Ini hari terakhir kalian, semoga pengalaman di Sawah Jajar ini bermanfaat untuk kalian ke depannya. 1 poin untuk Undip. Peternakan itu seperti apa? Membosankan atau menyenangkan? Menyenangkan. Bohong, di depan kamera itu guys. Terakhir slogannya Sawah Jajar, yang opini sehat, yang diopeni juga sehat. 1, 2, 3. Yang openi sehat, yang diopeni juga sehat. Kurang lebihnya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kurang lebih saya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.